wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, today we will learn about past continuous tense. As my best habit, before I explain to you about the lesson, I will give you the picture. Okay, look at this picture. I believe that you will give some sentences or you will give some example about this picture. Maybe you will say both of them wearing glasses, both of them wearing scarf, or they are wearing uniform. Yes, I will give you example about uniform, and then I give you example for past continuous tense. Based on this picture, we were wearing uniform yesterday. Oke, saya yakin dari gambar ini atau dari foto ini Anda akan bisa membuat beberapa buah kalimat yang mungkin Anda akan mengatakan di antara dua perempuan ini menggunakan kacamata, atau dua dari perempuan ini menggunakan jilbab, atau mungkin berdasarkan baju yang kami pakai, mungkin Anda akan mengatakan baju mereka sama. Ya, pada kesempatan ini saya fokus pada baju yang kami pakai atau seragam yang kami pakai. Di sini dicontohkan, we were wearing uniform yesterday. Kami menggunakan uniform atau pakaian seragam yang sama. Dan inilah yang disebut dengan past continuous tense. Okay, today we will learn about past continuous tense. Past continuous tense, the term is past progressive. Hari ini kita akan membahas tentang past continuous tense, di mana past continuous tense itu sama dengan past progressive. Now, let's see the definition of past continuous tense. The definition of past continuous tense is an action that lasts until a certain time in the past. This is used for talk about in action at a specific time in the past. In other words, the past continuous tense is used to describe ongoing or unfinished or incomplete activities that occur in the past, or unfinished or incomplete in actions in the past. Jadi pengertian dari past continuous tense itu adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan yang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau atau di masa lalu. Ini digunakan untuk sebuah pembicaraan tentang tindakan pada waktu tertentu di masa lampau. Dengan kata lain, past continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum lengkap di masa lampau, atau tindakan yang belum selesai atau tidak lengkap yang terjadi di masa lampau.
about past continuous is the past continuous is from the past tense of to be with the base of the main verb plus the ending ing form of the verb. And then the main characteristic of the past continuous tense is that always used the present participle or verb ing. It means that verb 1 plus ing. So there is no story about making past continuous tense without using verb ing. Jadi penjelasan lain atau penjelasan tambahan dalam past continuous ini adalah past continuous itu dibentuk atau terbentuk dari bentuk lampau tanda kutip to be dengan basis dari kata kerja utama ditambah bentuk akhir kata ing dari kata kerja tersebut. Kemudian yang menjadi ciri utama dari past continuous tense ini adalah kata kerjanya ditambah dengan ing atau verb plus ing. Jadi nggak ada cerita kalau membuat kalimat dalam bentuk past continuous tense itu tanpa menggunakan verb plus ing. Okay, if we are talking about past continuous tense, we talk about to be, was, and were. Look at here. Was we used for singular subjects like she, he, I, and it. And then were we used for plural subject like they, we, and you. Jadi kalau kita membicarakan tentang past continuous tense ini, kita akan bertemu dengan dua to be dalam bentuk lampau, yaitu was dan were. Di mana was ini kita gunakan untuk subjeknya tunggal, seperti she, he, I, dan it. Kemudian were kita gunakan untuk subjeknya yang lebih dari satu, seperti they, we, dan you. Sekarang kita lihat fungsi past continuous tense. Yang pertama, interrupted action in the past, yaitu kegiatan atau aktivitas yang terhenti pada waktu lampau. Past continuous sering digunakan untuk menjelaskan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung di masa lampau dan terhenti oleh aktivitas yang lain di masa lampau. Dalam sebuah kalimat, kita biasanya menggunakan kata when untuk menghubungkan antara dua kalimat. For example, I was sleeping when you came to my house. Kita lihat di sini, subjeknya I, karena dia tunggal maka kita menggunakan to be di sini was. Setelah was kita tambahkan dengan verb yang ditambah dengan ing. Kemudian ada when sebagai perantaranya. Kemudian setelahnya diikuti oleh came. Came di sini adalah kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan bahwa dia past tense. Ingat, kalau pada statement pertama dia past continuous, I was sleeping, maka setelahnya dia akan diikuti oleh past tense. Mana yang menunjukkan past tense tadi? Ini ada came di sini. Kemudian specific time as an interaction, yaitu kegiatan yang berlangsung pada masa lampau. Kegiatan atau situasi yang berlangsung pada masa lampau atau pada masa lalu dan waktu durasi tidak
penting. For example, I was watching television yesterday in the evening. Kita lihat di sini, I was watching. Ini yang menyatakan dia past continuous. Kemudian yang ketiga ada parallel actions, yaitu dua atau lebih aktivitas yang berlangsung dalam waktu bersamaan. Tenses ini juga berbicara tentang dua atau lebih aktivitas yang terjadi pada saat yang sama. Kita biasanya menggunakan kata while untuk menghubungkan dua kalimat. Jadi pada parallel actions ini ada dua kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi dua-duanya past continuous. Mana yang menunjukkan dia dua-duanya past continuous? Ini ada was watching, kemudian ada while di sini, kemudian ada was reading. Di sini kita bisa ganti Barbara. Barbara ini dia perempuan. Bisa kita ganti dengan she juga boleh. She was reading. Jadi parallel actionnya di sini adalah was watching dan was reading. Berikutnya masih tentang fungsi past continuous tense. Ada nanti yang kita sebut dengan polite questions atau pertanyaan sopan. Jika kita ingin mengajukan pertanyaan sopan, kita dapat menggunakan past continuous juga. Example, I was wondering if you could open the window. Mana yang menunjukkan dia past continuous? Ini tadi, I was wondering. Subjeknya I tambah dengan was, kemudian wonder. Ya, wonder verb 1 plus ing. If you could. Ya, could ini yang menunjukkan dia polite question atau pertanyaan sopan. Could ini adalah bentuk kedua dari can. Bentuk pertamanya adalah can, bentuk keduanya adalah could, menunjukkan dia past tense. Past continuous di sini, kemudian past tense di statement keduanya. The next explanation is pengulangan kegiatan seseorang atau sesuatu di masa lampau. Example, she was always coming late for dinner. She was always. Pengulangan kegiatan seseorang atau sesuatu di masa lampau. Pengulangan. Mana yang menunjukkan pengulangan? Sesuatu yang dia lakukan, yang selalu dia lakukan pada waktu lampau adalah always ini. Mana yang menunjukkan bahwa kegiatan itu terjadi atau sedang terjadi pada waktu lampau? Ini she was ini coming. Kalau menyatakan atau ada always di sini, maka ya verb ing-nya kita tempatkan dia setelah always ini. Kemudian yang terakhir, untuk mengungkapkan tentang perubahan pemikiran atau rencana. For example, I was going to spend the day at the beach, but I have decided to get my homework done instead. I was going to spend the day. Ini kita lihat perubahan pemikiran. I was going. Mana yang menyatakan perubahan pemikirannya? Ini sudah ada dalam bentuk past continuous. I was going. Kemudian perubahan pikirannya ini menunjukkan dalam bentuk past tense. Ada decided di sini. Now, let's see example of past continuous tense. Positive, negative, and interrogative. We come to positive sentence. Example, we were having our lunch when someone knocked at the door. That is positive sentence. Look at the subject. The subject is we. Became we were. We were having. Verb ing. Jadi karena subjeknya di sini adalah plural,
lebih dari satu atau jamak, maka to be yang kita gunakan adalah were. Kemudian setelah were kita gunakan verb plus ing. Kemudian nanti menggunakan when di sini. Kemudian setelah when nanti ada di sini ada knock. Ini menyatakan dia past tense. Seperti sudah jelaskan tadi sebelumnya, kalau dia statement pertama past continuous, maka setelah penggunaan when, while, maka kita menggunakan past tense. Mana yang menyatakan dia past tense? Ini ada knock di sini. Ini untuk positive sentence. And then next, for negative, if we want to change that sentence into negative, we just put not after were or was or before verb ing. For example, we were not having our lunch when someone knocked at the door. Kita lihat, karena di sini subjeknya, kita hanya melanjutkan yang positif tadi. Bedanya apa? Kalau dia negatif, kita hanya menambahkan not setelah to be were atau was. Were atau was-nya tergantung pada subjek yang kita gunakan. Setelah not kita gunakan verb yang ditambah dengan ing. Kemudian yang statement kedua kita tidak merubah apa-apa dan kita tidak menambahkan apa-apa karena posisinya tetap dalam bentuk past tense. Mana yang menunjukkan dia negatif tadi? Di dalam past continuous-nya. We were not having. And then next, if we want to change that sentence into interrogative sentence, the sentence like this. Were we having our lunch when someone knocked at the door? Jadi kalau kita ingin mengganti kalimat ini dalam bentuk kalimat tanya, maka to be yang ada tadi, ya di sini kita lihat to be-nya we were, ini to be-nya were. Maka untuk interrogatif atau kalimat tanya were-nya ini kita tarik ke depan, baru ada subjeknya di sini. Were we having? Ini tanpa merubah posisi. Ya, karena dia interrogatif, kita tidak lagi menggunakan not. Not hanya digunakan untuk negatif. Kemudian posisi setelah when untuk kalimat past tense-nya tetap tanpa ada perubahan. Okay, to make you understand, I will give you some exercise or to exercise about past continuous tense. The first one, when I phone my sisters, they play blah 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 Monopoly. Number two, while Alvin worked blah 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 in his room, his friends swim blah 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 in the pool. Now we will fill in the blank by using past continuous tense. Oke, untuk membuat lebih paham atau lebih mengerti bagaimana cara menggunakan past continuous, di sini kita disuruh untuk melengkapi yang kosong dengan menggunakan past continuous tense dengan acuan kata kerja yang ada di dalam kurung. Untuk soal yang pertama, when I phone my sisters, perhatikan ternyata when ini tidak selalu berada di tengah kalimat. Dia juga bisa berada di depan kalimat atau di awal kalimat. When I phone, perhatikan ada phone di sini, berarti ini sudah menunjukkan dalam bentuk past tense. When I phone my sister, kalau ini sudah dalam bentuk past tense, berarti kita sudah yakin dan sudah tahu bahwa kalimat atau statement yang keduanya pasti dalam bentuk past continuous. Perhatikan subjeknya. Ada they di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau subjeknya plural atau jamak, di sini they dicontohkan, maka tadi kita menggunakan ya were. Ini nanti ditambah kata kerjanya dengan ing, akan menjadi ya they
were playing. Inilah yang menjadi jawabannya. Contoh yang nomor 2. While Alvin were bla 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 in his room, his friends swim bla 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 in the pool. Sama seperti contoh di atas dengan penggunaan when, while bisa juga kita gunakan di awal kalimat. Kita lihat di sini Alvin. Alvin ini cowok. Untuk Alvin bisa kita ganti dengan he. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau subjeknya he, maka kita menggunakan was. Nanti ini ditambah kata kerjanya dengan ing, maka akan menjadi was working. Was working. While Alvin was working in his room, his friends, perhatikan ada s di sini, berarti temannya Alvin tidak cuma satu. Teman Alvin itu lebih dari satu. Nah, kalau temannya Alvin lebih dari satu, ini bisa kita ganti dengan they. Kalau they berarti kita menggunakan were. Akan menjadi they were swimming. Ya. Dan ingat, ada kosakata tertentu kalau kita tambah dengan ing di belakang akan ada penambahan di sini. Seperti di sini, swim, ya n-nya cuma satu. Pada saat kita tambah dengan ing, dia akan menjadi double, menjadi swimming. Ya, jadi untuk yang nomor 2, while Alvin was working in his room, his friends or they were swimming in the pool. Oke, demikian contoh untuk penggunaan past continuous tense. Oke, that's all my explanation about past continuous tense. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.